Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Novialisti dengan NIM 12070300020. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat pemrograman yaitu menentukan arah kiblat dan jadwal waktu sholat menggunakan metode trigonometri berbasis Python 3. Untuk itu simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Jadi yang pertama kita akan menentukan terlebih dahulu bagaimana perhitungan ataupun logika pemrograman untuk menentukan arah kiblat. Nah, untuk menentukan arah kiblat di sini yaitu mengambil lokasi salah satu masjid, yaitu Masjid At-Taqwim yang berada di Cibiru, Tonggo. Nah, adapun pemrogramannya kita coba buka, menentukan arah ini. Menentukan arah kiblat, kita coba membuka menggunakan ida. Nah, jadi ini logika pemrograman bagaimana caranya kita dapat menentukan arah kiblat berbasis Python 3, tentunya menggunakan beberapa logika pemrograman. Nah, oke, langsung saja. Jadi untuk pemrograman kurang lebihnya akan seperti ini. Kita jelaskan sedikit mengenai logikanya. Jadi ini kita menggunakan metode trigonometri bola untuk menentukan arah kiblatnya. Nah, yang pertama ini data koordinat berdasarkan Google Map. Jadi nanti untuk lokasinya kita membutuhkan lintang dan juga bujurnya gitu. LL dan juga BL-nya. Nah, kemudian nantinya itu menggunakan Google Maps. Jadi untuk kita memperoleh kedua itu menggunakan Google Maps. Nah, lintang Masjid At-Taqwim Cibiru, Tonggo. Kemudian kita memasukkan atau menginput lintang lokasinya, LL-nya, di-input, masukkan lintang lokasi, itu nantinya dalam bentuk desimal. Kemudian ini LL float, in LL, kita memplot untuk in LL atau input lintang lokasinya. Kemudian cos LL, cosinus, kita menentukannya dalam bentuk cosinus lintang lokasi, cos dalam bentuk radian. Nah, kemudian begitupun dengan sinusnya, sinus LL dalam bentuk radian di Masjid At-Taqwim Cibiru, Tonggo. Kemudian untuk bujur lokasi atau BL-nya itu kita menginput BL-nya, masukkan bujur lokasi. Jadi nantinya ketika kita running maka ada redaksi masukkan bujur lokasi dan kita langsung tentukan nilainya. Kemudian BL plot, kita memplotnya. Kemudian sinus BL-nya itu sinus dalam bentuk sama radian, begitupun dengan kosinusnya. Nah, selanjutnya ini adalah lintang Mekah, di mana lintang Mekah ini adalah nilai yang menjadi ketetapan dan jadi arah kiblat kita gitu ya, selaku umat Islam. Nah, di mana untuk lintang Mekahnya itu nilainya sudah menjadi ketetapan, yaitu 21,422508. Kemudian kita memasukkan juga nilai kosinus dari lintang Mekahnya dalam bentuk radian dan juga nilai sinus dalam bentuk radian. Nah, juga ini untuk menentukan catatan nilai tan dari lintang Mekah itu menggunakan persamaan sin LM dibagi dengan cos LM, ataupun nilai sinus dari lintang Mekah dibagi dengan kosinus lintang Mekahnya. Nah, kemudian ini bujur Mekah ataupun lintang bujur Mekahnya BM, itu nilainya sudah menjadi ketetapan, yaitu 39,826192. Ini nilai ketetapan bujur Mekah dalam bentuk desimal. Kemudian kita menentukan sinusnya
sinus BM-nya itu dalam bentuk radian, dan juga kosinusnya dalam bentuk radian. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan selisih bujurnya dulu, selisih bujur lokasi dan kota Mekah, yaitu BLM sama dengan BL dikurangi BM. Jadi bujur lintang Mekah itu sama dengan bujur lintang dikurangi bujur Mekahnya. Kemudian kosinus BLM itu kosinus bujur lintang Mekah dalam bentuk radian, dan juga sinus BLM dalam bentuk radian. Nah, kemudian kita juga menentukan nilai tan Q-nya. Jadi mana A itu nilainya sinus BLM dan B itu kosinus L ataupun lintang lokasi dikalikan dengan tan LM, tan lokasi Mekahnya. Kemudian C-nya itu sama dengan sinus LL atau lintang lokasi dikalikan dengan kosinus BLM atau kosinus bujur lintang Mekah. Jadi untuk menentukan tangan Q-nya kita simbolkan karena ada untuk persamaannya lumayan panjang, jadi kita untuk lebih memudahkan atau mengefisienkan dalam bentuk variabel saja. Nah, karena untuk persamaan atau menentukan nilai Q ini yaitu sin nantinya dibagi dengan cos dikali dengan tan, kemudian dikurangi dengan sin dikalikan dengan cos gitu. Selanjutnya ini adalah persamaan untuk menentukan nilai tan Q-nya. A dibagi dengan B dikurangi dengan C. Jadi A itu baginya, B-nya itu B dikurangi C-nya itu pembagi. Nah, setelah kita memperoleh hasil dari tan atau tangan Q-nya, jadi kita dapat menentukan nilai Q yaitu A tan 2, dimana A-nya itu yaitu dibagi dan B dikurangi C-nya itu pembagi. Kemudian yang ini kita juga memprint datanya, data tan Q-nya yang tadinya dalam bentuk desimal menjadi seksagesimal. Oke, jadi nanti outputnya itu dalam bentuk seksagesimal. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa logika. Jadi jika nilai Q-nya itu lebih dari 0, maka kiblatnya itu dalam arah 360. Nah, nantinya ini dalam bentuk seksagesimal dan juga desimal. Nah, kebalikannya jika Q-nya itu lebih kecil dari 0, maka ini nilainya yaitu min Q. Nah, ini nantinya dalam bentuk desimal dan juga seksagesimal. Oke, untuk kode programnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba running untuk membuktikan bahwa program ini apakah sudah sesuai ataupun belum. Intinya kita bisa menentukan arah kiblatnya, tentunya salah satu lokasinya itu di Masjid At-Taqwim Cibiru Tonggo. Nah, ini ketika di running, maka akan ada redaksi masukkan lintang lokasi sesuai dengan program yang telah kita buat tadi. Nah, untuk menentukan lintang lokasi, kita cari dulu terlebih dahulu nilai dari lintang lokasi dan juga bujur lintangnya, bujur lokasinya. Nah, ini kita coba di Google Maps. Nah, nanti nilainya ini keluar ya. Ini lintang lokasi dan lintang bujurnya, bujur lokasinya. Nah, ini lintang lokasinya. Kita coba copy. Nah, ini nilainya, ini negatifnya. Nah, oke, selanjutnya kita enter, terus masukkan bujur lokasi. Nah, untuk bujur lokasi kita tentukan dulu. Nah, ini bujur lokasinya 107.7244.813. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, ini nilainya. Ini untuk nilai akhirnya. Jadi ini tan Q-nya dalam bentuk desimal dan juga tan Q dalam bentuk seksagesimal. Nah, kita dapat menentukan kiblat terhadap utaranya, ini nilainya, dan juga kiblat terhadap utara dalam bentuk seksagesimal. Jadi ini nilainya 295 derajat, 8 menit, 33 detik. Nah, ini untuk perhitungan menentukan arah kiblat metode trigonometri bola berbasis Python 3. Nah, kita juga bisa menentukan arah kiblat dari masjid lain. Itu tinggal diubah lintang lokasi dan juga bujur lokasinya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan jadwal sholat ya,
bagaimana caranya kita bisa menentukan jadwal waktu sholat menggunakan ataupun berbasis Python 3. Coba buka terlebih dahulu pemrogramannya. Ini menentukan jadwal waktu sholat. Jadi kita bisa menentukan jadwal waktu sholatnya dengan beberapa logika pemrograman. Nah, ini jadwal ataupun pemrograman untuk menentukan jadwal waktu sholat untuk daerah Bandung. Jadi yang pertama kita mengimport library map-nya, format import. Kemudian kita juga menginput data dari LL atau lintang lokasinya. Jadi nanti ketika di running dapat redaksi masukkan lintang lokasi dan kita tinggal mencantumkan nilai dari lintang lokasinya itu sendiri. Kemudian kita memplot data inputnya. Nantinya kita juga mengkonversi dalam bentuk radians. Begitupun selanjutnya ini kita menginput BL ataupun bujur lokasinya dan juga nanti default, jadi nanti sama dengan seperti lintang lokasi. Dan juga kita memasukkan tanggalnya, menginput tanggal, ini masukkan tanggal awal in H, hari awal, kemudian kita juga menginput tanggal akhirnya. Begitupun dengan bulan dan juga tahun. Jadi nanti kita menginput tanggal awal, tanggal akhir, bulan, dan juga tahun. Oke, selanjutnya kita juga membutuhkan data lainnya, yaitu masukkan ketinggian lokasi dan juga zona waktu lokasi. Jadi time zone GMT-nya. Nah, nanti di plot dan juga di print. Kemudian kita juga ini menentukan ikhtiyahnya, ikhtiyah awal subuh, kemudian ikhtiyah akhir subuh, menit gitu ya, nanti dalam satunya itu menit. Kemudian ikhtiyah duha, ikhtiyah zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Jadi ada 5 waktu, 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5 ditambah dengan duha. Oke, selanjutnya ini selisih imsak dengan subuh yaitu 10, kemudian sudut subuhnya 20, sudut isya 18, dan sudut duha 4,5. Selanjutnya ini adalah logika pemrograman ataupun logika perhitungan jadwal sholatnya. Nah, ini tanggal imsak, terbit duha, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini adalah penanda tanggalnya. Ketika H lebih besar dari 10, B lebih besar dari 3, kemudian nanti di print. Nah, selanjutnya ini nanti kita menentukan nilai U-nya, kemudian LO. Nah, nanti kita memprint data deklinasi matahari dan deklinasi matahari dalam dikonversi dalam bentuk radian. Oke, selanjutnya nanti kita akan memperoleh nilai EOT juga atau equation of time, yang nantinya kita dapat menentukan nilai H-nya juga, yaitu hour angle terbit. Kemudian ini transit matahari desimalnya atau TM itu dalam bentuk pembulatan. Jadi ada transit mataharinya ke waktu zuhur dalam bentuk desimal. Kemudian ini waktu asar juga, ini waktu asar. Kemudian terbenam mataharinya atau HA-nya. Kemudian di sini kita dapat menentukan juga memperoleh nilai waktu maghrib dalam bentuk desimal WM, kemudian waktu isya dalam bentuk WI waktu isya, kemudian waktu subuh itu WS. Oke, nah ini juga kita dapat menentukan memperoleh nilai waktu subuh akhir desimal, kemudian waktu imsyak desimal IM. Kemudian ini waktu duha desimal. Oke, nanti kita memprint data-datanya. Oke, ini adalah pemrograman perhitungan untuk menentukan jadwal sholat. Oke, kita coba running. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai lintang lokasinya. Kita coba lihat di Google Maps. Ini lokasi di Masjid At-Taqwim. Ini kita copy, kemudian masukkan bujur lokasi. Bujur lokasinya ini
Oke, selanjutnya tanggal awal itu tanggal 1, tanggal akhir 31, bulan 1 Januari tahun 2023. Kemudian masukkan ketinggian lokasi itu rata-rata Bandung 768 dan waktu lokasi itu 7. Oke, enter. Nah, ini kurang lebihnya jadwal waktu sholat ya. Ini tanggal, imsak, terbit, kemudian duha, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Begitupun ketika kita ingin menentukan jadwal waktu sholat di bulan di bulan Februari, itu kurang lebihnya sama. Lebihnya jadwal waktu sholatnya kan seperti ini di daerah Bandung, di salah satunya itu di Masjid At-Taqwim, Jalan Cibiru Tonggo. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.